Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kembali kita mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulya. Kita akan merenungkan, kita akan membaca, dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 22 dan 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, firman Allah mengajar banyak hal. Firman Tuhan adalah sempurna. Semua hal tidak ada yang terlewatkan. Salah satu hal yang diatur di dalam firman Tuhan adalah tentang hubungan suami dan istri. Ini merupakan aturan firman Tuhan. Dibuat agar setiap rumah tangga Kristen hidup diberkati dan berbahagia di dalam Tuhan. Supaya rumah tangga dapat berjalan baik, maka ketetapan firman Tuhan sudah mengatur bahwa suami adalah kepala. Hal ini ditentukan Tuhan agar rumah tangga dapat berjalan teratur dan baik. Jadi suami adalah pemimpin rumah tangga. Inilah sebabnya istri harus tunduk kepada kepala keluarga. Puji Tuhan. Sedangkan posisi istri adalah penolong bagi suaminya. Kejadian 2 ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Hawa adalah wanita atau dia berperan sebagai istri. Bisa menjadi pendamping Adam, yaitu menjadi penolong bagi suaminya. Jadi kita dapat melihat baik suami maupun istri mempunyai peran yang berbeda. Suami sebagai kepala yang bertanggung jawab untuk bekerja, mencari nafkah bagi keluarga. Istri berperan di rumah, mengurus urusan rumahnya, mengurus anak-anak, dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ini adalah hal yang baik sekali yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Firman Allah juga menjelaskan ada kewajiban suami terhadap istrinya. Hal ini tertulis di dalam Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Alkitab mencatat bagi suami harus mengasihi istrinya, hidup baik, bijak, tidak boleh berlaku kasar, tidak merasa selalu benar, tapi mau mendengarkan istrinya dan memperhatikan kebutuhan keluarga. Jadi tunduknya istri kepada suami
adalah sama seperti rasa hormat, patuh terhadap suami. Suami juga harus melakukan firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, yaitu mengasihi istrinya. Apabila suami dan istri hidup menurut firman Tuhan, maka hubungan suami dan istri akan menjadi rukun, menjadi damai, dan berbahagia. Setiap keluarga dapat berbahagia apabila ada campur tangan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati umatnya. 1 Tawarikh 17 ayatnya yang ke-27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Sebagai umat Tuhan, bagi yang sudah berkeluarga maupun yang belum, kita perlu berkat daripada Tuhan, baik berkat jasmani dan berkat rohani. Oleh sebab itu, bagi mereka yang berumah tangga, harus hidup sesuai petunjuk-petunjuk firman Tuhan, sehingga ada damai dan kebahagiaan. Alkitab juga mengatur hubungan antara orang tua dan anak-anaknya dalam Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ke-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak juga harus dididik untuk menghormati ayah dan ibu mereka, mentaati mereka. Inilah yang menjadi ketetapan Tuhan. Apabila hal ini dilakukan, maka ada kebahagiaan yang dialami oleh anak-anak maupun orang tuanya. Bahkan Tuhan menjamin bahwa keluarga-keluarga akan menjadi berbahagia. Jadi keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga Allah, keluarga yang mau melakukan firman Tuhan, mau hidup taat, saling menghormati dan mengasihi, sehingga ada berkat-berkat yang Tuhan berikan dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan, tetap taat dan setia, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti program doa pagi ini. Kiranya Engkau lawati mereka, setiap jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengikuti program doa pagi ini, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, pergumulan mereka, kesusahan mereka, Tuhan kiranya berkati mereka. Tuhan lawati umat Tuhan, kiranya Engkau berkati yang bekerja, Tuhan berkati dengan berkat jasmani maupun rohani. Engkau tolong mereka, pimpin langkah hidup mereka. Engkau tolong, kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh sehat kembali dan boleh beraktivitas. Setiap rumah tangga, Tuhan berkati jasmani maupun rohani. Tuhan, setiap mereka yang beraktivitas sepanjang hari ini, Tuhan tolong. Mungkin ada mereka yang mengalami pergumulan berat, peperangan iman. Tuhan tolong jamah di dalam nama Yesus, berikan kemenangan dan pertolongan. Tuhan, bagi mereka juga yang tidak mempunyai pekerjaan,
Kiranya Tuhan berkati buka jalan setiap pergumulan ekonomi daripada umat Tuhan. Tuhan memberkati rezeki mereka. Tuhan tolong, Engkau cukupkan apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Apapun segala pergumulan mereka, Tuhan Engkau tolong umat Tuhan. Tuhan tolong sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Bahkan Tuhan memberkati kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan.